31 balon raksasa warna-warni mewarnai langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Ribuan warga pun datang untuk melihat festival yang sudah kedua kalinya digelar. Uniknya, selain menampilkan balon bercorak warna-warni, ada juga peserta yang menyebarkan uang pecahan 2.000 hingga membuat warga heboh saling berebutan. Uniknya lagi, sebagian besar peserta berasal dari Wonosobo dan membuat balon raksasa secara mandiri. Rata-rata ukuran balon dengan ukuran diameter 5 meter membutuhkan waktu selama 3 minggu. Kondisi angin yang tenang membuat 31 balon udara bisa diterbangkan dengan mudah. Namun agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan setinggi 50 meter agar tidak terbang bebas di udara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Video amatir merekam rombongan kambing yang tengah berjalan di ruas jalan layang non-tol Kasablanka Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Ada 8 ekor kambing masuk JLNT tanpa ada pemilik yang mengembalakannya. Kambing berjalan santai mengarah ke kawasan Karet Bifak hingga memakan badan jalan. Arus lalu lintas dari Kuningan menuju Karet Bifak sempat mengalami kemacetan karena para pengendara terpaksa berjalan perlahan di belakang kambing. Menurut warga sekitar, kambing yang masuk jalan layang non-tol Kasablanka tersebut bukan kambing terlepas dari kendaraan atau kambing kurban, melainkan kambing milik warga yang sering terlihat di sekitar TPU Menteng Pulau Tebet, Jakarta Selatan. Diduga kambing-kambing ini dilepas dari pantauan sang pemilik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah bus yang mengangkut 20 penumpang terjun ke jurang di jalan raya menuju wisata Dieng, tepatnya di Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga yang melihat kejadian langsung berupaya mengevakuasi para penumpang bus. Kecelakaan berawal saat bus jenis Elf melaju dari Dieng hendak balik ke Jakarta. Saat berada di turunan tajam dan tikungan, bus alami remblong hingga hilang kendali, terjun ke jurang dan terguling. Akibat kejadian ini 7 orang mengalami luka-luka dan mendapat perawatan intensif di Puskesmas dan RSUD Wonosobo. Saya pelan, arah dari Dieng, saya bawa mobil di Senalan 2, saya nggak kencang. Saya udah dari atas ini saya nggak nginjek rem. Nah, begitu saya mau belok, nggak bisa nginjek rem. Nah, di saat saya injek rem ini udah keras. Udah keras. Kasus kecelakaan telah ditangani pihak kepolisian dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sopir sebagai saksi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Mengaku petugas dinas kebersihan, 2 emak-emak melakukan aksi pungutan liar kepada karyawan sebuah toko di Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Aksi emak-emak tersebut terekam CCTV dan viral. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 emak-emak mendatangi kasir di salah satu toko busana muslim Jalan Panglima Sudirman, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Kedua emak ini mengaku dari Dinas Kebersihan pemerintah setempat dan ditugaskan untuk menarik uang kebersihan. Awalnya karyawan toko dimintai uang Rp70.000, namun setelah itu diralat dan diberikan kwitansi Rp150.000. Karena panik, karyawan toko pun memberikan uang sebesar Rp150.000 kepada kedua pelaku. Karyawan toko pun baru menyadari aksi penipuan karena dalam kwitansi tidak ada logo dan tanda tangan resmi Dinas Kebersihan setempat. Ceritanya kan orang langsung datang ke sini terus ngasihin nota, tak kirain ya minta pedaran, ternyata itu bohong. Totalnya mintanya 75, terus katanya Mbak satunya itu salah nota, terus mintanya 150, tak kasih uang. Seorangnya itu sempat diteriakin nggak Pak sama? Enggak Nggak sempet ya? Enggak.
Sementara itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bojonegoro memastikan itu adalah penipuan karena pihaknya tidak pernah melakukan pungutan atau menarik uang kebersihan kepada masyarakat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menunjukkan Peggy Setiawan alias Perong ke hadapan publik. Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina dan Eki Cirebon. Namun Peggy berkali-kali membantah telah membunuh sepasang kekasih itu, bahkan menyebut tuduhan yang dilontarkan polisi sebagai fitnah. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak, saya bukan pembunuhan. Peggy Setiawan alias Perong atau Robi Irawan membantah keterlibatan dirinya kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. Kepada wartawan, Peggy menyebut tuduhan itu fitnah dan rela mati jika melakukannya. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Jabar menangkap salah satu DPO yang buron kasus Vina Eki, Peggy Setiawan di Katapang, Bandung, Jawa Barat. Polisi mengungkap kesulitan menangkap Peggy lantaran dalam pelariannya, Peggy selalu menggunakan masker dan mengaku bernama Robi Irawan. Dengan penangkapan Peggy, Polda Jabar membatalkan 2 DPO lainnya yang sebelumnya diumumkan atas nama Andi dan Dani. Selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kita akan periksa. Tapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan yang satu. Buron 8 tahun, Peggy selama pelariannya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy berperan menyuruh dan mengejar korban, lalu memukul Vina dan Eki dengan balok kayu dan membawa mereka ke lahan kosong di dekat SMP 11 Cirebon. Hasil penyelidikan, awal keributan yang berakhir menewaskan Vina dan Eki diawali inisiatif dari Peggy. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ibunda Peggy Setiawan tetap meyakini anaknya tidak melakukan pembunuhan Vina dan Eki. Sambil menangis, ibu kandung Peggy menyebut anaknya tak terkait dengan pembunuhan tersebut. Kartini, Ibunda Peggy Setiawan, tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan sang anak dibawa menjadi tersangka kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Ia pun akan berjuang membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Sementara itu, Polda Jabar memanggil Luciana, adik kandung Peggy, untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan Luciana dilakukan di Mapores Cirebon Kota. Selain surat panggilan sebagai saksi, ada juga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur, seorang tunawisma yang diduga orang dengan gangguan jiwa menyerang seorang tukang parkir menggunakan senjata tajam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi ini direkam warga dan viral di media sosial. Video amatir merekam seorang tunawisma yang diduga orang dengan gangguan jiwa ODGJ tiba-tiba menyerang seorang tukang parkir. Peristiwa ini terjadi di Jalan Basodaeng Patompo, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku tidak terima ditegur lantaran sering memalak pengunjung toko. Pasca viral, polisi langsung bergerak dengan mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Polisi juga mengamankan senjata tajam jenis parang yang disembunyikan di pecaknya, serta mengambil sejumlah benda tajam seperti pisau dan gunting yang dipasang menjadi aksesoris di becak pelaku. Tim kami dari Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare bergerak cepat membujuk yang bersangkutan bagaimana bisa menyerahkan senjata tajam yang dia pegang. Saat ini pelaku telah diserahkan ke Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang warga negara asing asal Inggris nekat mencuri pakaian dalam wanita dari sebuah butik di Badung, Bali. Pakaian dalam senilai 1,1 juta rupiah itu rencananya dihadiahkan kepada kekasihnya. BP, seorang WNA asal Inggris, terekam kamera CCTV saat mencuri pakaian dalam wanita di sebuah butik kawasan Jalan Pantai Batu Mejan, Canggu, Badung, Bali. Memanfaatkan kelengahan penjaga toko, ia dengan cepat mengambil pakaian dalam wanita dan langsung memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku. Ia mengaku aksi nekatnya dilakukan dalam kondisi mabuk. Pakaian dalam wanita senilai 1,1 juta rupiah itu rencananya akan dihadiahkan kepada kekasih pelaku. Pelaku ternyata bukan kali ini saja berurusan dengan polisi. Ia buronan di negaranya atas kasus KDRT. Ngelihat langsung ke gininya, tahu-tahu udah barangnya udah nggak ada, ngeh kita langsung gitu. Kita kan tahu apa aja yang nge-display barangnya gitu, jadinya kita langsung tahu kalau barangnya itu udah hilang. Ini kan 900, yang dicuri itu 1.100.000. Atas perbuatannya, WNA ini dijerat tindak pidana ringan dengan ancaman penjara maksimal 3 bulan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Baru 5 bulan dibangun, sebuah bangunan sekolah dasar di Banyumas, Jawa Tengah ambruk. Diduga rendahnya kualitas bahan dan konstruksi bangunan jadi penyebab peristiwa itu. Ruang guru Sekolah Dasar Negeri 2 Sidaboa, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang baru 5 bulan dibangun ambruk hingga nyaris rata dengan tanah. Beruntung peristiwa ini terjadi saat libur sekolah hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab ambruknya bangunan ini. Dugaan sementara akibat rendahnya kualitas konstruksi dan bahan material. Selidiki sama pihak polisi. Terus dari pihak pemborongnya gimana? Di hari yang Proyek bangunan senilai 92 juta rupiah lebih ini baru selesai pada akhir Desember lalu dan belum diserah terimakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ke pihak sekolah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ular jenis sanca kembang masuk ke dalam bodi motor milik warga Kota Depok, Jawa Barat. Sementara di Ponorogo, seekor ular berupaya menyerang petugas yang menangkapnya di permukiman warga. Personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berupaya mengevakuasi ular sanca kembang dalam sepeda motor warga di Jalan Damar Laut, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Keberadaan ular diketahui dari laporan warga yang hendak berangkat kerja melihat adanya ular yang masuk ke dalam bodi sepeda motornya. Usai dievakuasi, ular sanca kembang tersebut lalu dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan rencananya akan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil. Di dalam mesin. Lalu kita bongkar motornya, akhirnya ketemu ularnya besar 3 jari lah. Di Ponorogo, Jawa Timur, ular sanca sepanjang 3 meter masuk ke permukiman warga. Proses penangkapan berlangsung menegangkan karena ular berusaha menyerang petugas. Dari kondisi kulitnya yang ada luka bakar, diduga ular masuk perkampungan karena sarangnya terbakar. Setelah ditangkap, ular ini akan dibawa ke penangkaran sebelum dilepas liarkan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 1.000 jemaah calon haji dari Kabupaten Jombang mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah Senin pagi. Dari jumlah tersebut, puluhan diantaranya membutuhkan perhatian khusus karena kondisi fisik dan usianya yang sudah lanjut. Suasana haru pecah saat satu persatu jemaah calon haji dilepas dari pendopo Jombang sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Total ada 1.174 jemaah calon haji yang berangkat dari Kabupaten Jombang, termasuk petugas haji dan 2 jemaah pengganti yang batal berangkat. Selain itu, saat ini ada 30 orang jemaah calon haji yang kondisinya membutuhkan perhatian khusus petugas. Karena usia lanjut dan kondisi fisik yang sulit berjalan,
Seluruh jemaah calon haji pun diberikan kursi roda agar mempermudah aktivitasnya nanti. Kalau terkait dengan jamaah lansia, yang jelas kita sudah koordinasikan dengan seluruh petugas kloter, baik di ketua kloter, kemudian pemilik ibadah kloter, dan juga petugas kesehatan, dokter dan perawat, agar mereka mendapat perhatian yang khusus semenjak mulai keberangkatan sampai nanti kepulangan ke tanah air. Ada berapa? Sementara itu, pemerintah juga sudah menyiapkan petugas di Arab Saudi yang akan membantu memandu jemaah calon haji dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Haji tertua asal Ponorogo, Mbah Harjo Mislan, 110 tahun, tetap bugar usai melaksanakan ibadah umrah wajibnya di Mekah, Arab Saudi. Ia pun mengaku sangat bahagia bisa melihat Ka'bah di Masjidil Haram. Wajah bahagia Mbah Harjo Mislan 110 tahun terpancar usai melaksanakan ibadah umrah wajibnya di Masjidil Haram, Arab Saudi. Saat di depan Ka'bah, veteran perang kemerdekaan ini mengaku memanjatkan doa untuk bangsa dan negara. Mbah Harjo melaksanakan umrah wajibnya menggunakan kursi roda dan didampingi sang anak Sirmadi 60 tahun yang tergabung dalam Kloter 19 Embarkasi Surabaya. Mbah Harjo tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis 16 Mei 2024 lalu. Jiwane wong-wong ne maksudnya wonten negara to. Wis ora kok nek dhewe iki tinggi dhewe di gendong dhewe. Sedhe ngonane awake dhewe nek panggenan umum, kanggo umum. Mbah Harjo mendaftar haji sejak 18 Februari 2019 ketika ia berusia 104 tahun dan sampai 5 tahun kemudian Mbah Harjo pun bisa berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Sungadi, pria 25 tahun warga desa Sono, Sragen, Jawa Tengah, mengalami kondisi obesitas yang cukup ekstrim, mencapai 165 kg. Namun enggan dibawa ke rumah sakit karena takut dengan mobil ambulans dan jarum suntik. Sungadi, pria umur 25 tahun, warga desa Sono, Sragen, Jawa Tengah, mengalami kondisi obesitas yang cukup ekstrim, mencapai 165 kg. Sungadi memang terlahir dengan berat badan yang cukup besar, 4,8 kg. Sejak usia 3 tahun, ia juga menunjukkan kecenderungan untuk makan dalam jumlah besar. Hingga kini pola makan tersebut berlanjut dengan frekuensi makan mencapai 8 kali sehari. Upaya untuk menurunkan berat badan seperti sering berjalan kaki belum membuahkan hasil yang signifikan. Aktivitas Sungadi pun terbatas hanya di sekitar rumahnya. Gemar makan bakso ya? Ya. Setiap hari, setiap siang ke sini ya, ke warung ini ya? Oh iya anaknya. Nanti sore lagi? Besok sini lagi. Sakitnya sudah sembuh belum Mas Sungadi? Besok. Sudah berapa hari sakit kakinya? 3 hari ya? Sungadi sudah menjalani perawatan dari petugas puskesmas setempat. Namun enggan dibawa ke rumah sakit karena takut dengan mobil ambulans dan jarum suntik. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan bisa terus memberikan bantuan dan program yang tepat untuk menangani kasus-kasus obesitas seperti yang dialami Sungadi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Harga bawang merah dan bawang bombay di kota Yogyakarta terus melambung hingga 2 kali lipat. Selain harganya naik, suplai beberapa sayuran yang masuk di pasar juga sering terlambat saat memasuki musim kemarau. Memasuki musim kemarau, beberapa sayuran di pasar daerah kota Yogyakarta mengalami kenaikan harga. Di pasar Beringharjo, harga komoditas bawang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Harga bawang bombay saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Dari sebelumnya saat harga normal di kisaran Rp40.000. Harga bawang merah juga masih bertahan di harga tinggi Rp50.000 per kilogram dari harga normal Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih masih normal, tidak ada kenaikan harga Rp40.000 per kilogram. Cuma 35, 30, sekarang 50. Kalau bawang putih gimana Mbak? Normal? Normal 45.
Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pangan. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, revisi Undang-Undang Penyiaran mendapat penolakan dari insan pers dan berbagai pihak. Pasalnya, revisi memuat pasal kontroversial yang melarang penyiaran liputan investigasi. Sejak pagi tadi, massa dari Aliansi Wartawan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Massa menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran yang dinilai akan membungkam kebebasan pers. Seperti pasal 50B ayat 2 huruf C yang memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif liputan jurnalistik investigasi. Kemarin Bang, lebih banyak yang ngambil gambar. Cai, maaf. Cai HL ini, Cai. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.